Ya, Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Iskandar dan juga Bu Sinta. Pak Iskandar, setelah mendengarkan curhatannya dari Bu Sinta, ini banyak ternyata masih masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Seperti tadi dikatakan restrukturisasi kreditnya yang masih belum maksimal. Kemudian juga ada tidak sinkronnya aturan protokol dari pemerintah daerah dan juga kementerian. Nah, ini bagaimana ini bisa mengatasi atau solusinya seperti apa nanti ke depannya agar ekonomi kita ini minimal tidak resesi lah begitu? Tapi memang permasalahan seperti saya kemukakan tadi, COVID ini kompleks semua aspek, semua aspek itu kena. Maka itu bagaimana supaya kita mendorong pertumbuhan kita tetap terjaga. Betul. Di saat yang sama juga kita harus memperhatikan jangan terjadi penularan COVID. Itu dihadapi semua negara, ya. Jadi bukan kita aja kayak gitu. Maka itu seperti tadi saya pagi itu sampai siang memantau mengenai restrukturisasi kredit. Tadi saya dilaporin OJK, misalkan memang dikemukakan di sini dari debitur 15,7 juta debitur itu yang berpotensi untuk dilakukan restrukturisasi dengan total nilai 1.349 triliun. Itu udah direalisasikan itu 6,1 juta debitur, Mas Andra, ya, dengan total baki debitnya tadi direstrukturisasi berdasarkan laporan mereka 634,6 triliun. Itu berarti 47,03% itu sudah melakukan restrukturisasi kreditnya dari total potensi yang dilaporkan oleh bank tadi. Ini kita pantau terus-menerus, Mas Andra. Ini artinya bahwa pemerintah ini sangat peduli banget untuk segera memulihkan ekonomi kita tanpa terkena dampak daripada penularan COVID tadi. Maka itu kita memantau terus, ya. Jadi bukan sekadar memang berdasarkan laporan itu, ya, tadi berdasarkan misalkan rapat kita, ada memang yang udah tergolong non lancar dia ketiga COVID. Ya ini tentunya dilaporkan tadi ditolak katanya seperti itu, ya. Tapi kan intinya adalah pemerintah sangat concern terhadap permasalahan para pelaku usaha ini, karena kita sadar pelaku usaha ini kan motor untuk penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, kenapa prioritas pertama yang dilakukan pemerintah adalah menggerakkan sektor UMKM tadi, karena 99% itu tenaga kerja kita bekerja di sektor informal dan UMKM. Nah, itu yang menjadi prioritas. Terus itu yang menjadi padat karya. Padat karya, modal kerjanya juga kita dorong, kemudian juga terkait dengan kredit risknya juga kita masuk ke dalamnya. Karena kita sadar dengan bergeraknya sektor ekonomi ini, maka bisa menyerap tenaga kerja. Tetapi tentunya untuk sektor-sektor tertentu, misalkan pariwisata, kita kan belum bisa menggerakkannya sektor ini, kan? Ya, karena terikat pada protokol COVID tadi. Ya, Pak Iskandar, intinya adalah prioritasnya itu beberapa yang kita harapkan segera kita tuntaskan permasalahan ini, karena nggak ada cara singkat untuk menggerakkan ekonomi gitu loh. Menggerakkan ekonomi harus juga memperhatikan aspek kesehatan. Ya, UMKM dan juga padat karya menjadi fokus prioritas pemerintah untuk bisa memulihkan ekonomi nasional, Pak, ya. Baik, saya minta tanggapan terakhir dari Bu Sinta. Bu Sinta, kira-kira masukan dari Anda agar pertumbuhan ekonomi kita dan juga dunia usaha bisa bertahan di tengah pandemi ini. Silakan, Bu Sinta. Ya, jadi tadi saya mungkin mengulang kembali bahwa memang di sini kita ada demand shock dan supply shock. Gitu. Jadi yang paling penting sekarang kita juga mesti memberikan stimulus untuk demand. Nah, ini yang kami khawatirkan. Di dalam negeri memang pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat, tapi kita juga mesti menunggu nih kalau dari luarnya ini mereka juga melihat Indonesia, ya. Jadi kan kalau dari luar negeri kita kan juga harus memperhatikan ekspor kita. Jadi dari segi pemulihan ekonomi salah satu aspek yang besar adalah ekspor. Jadi peningkatan ekspor, peningkatan investasi itu juga penting. Nah, kalau dilihat, kalau dari segi ekspor, itu pasti mereka melihat bagaimana cara Indonesia mengendalikan wabah ini juga. Jadi ada faktor confidence dan juga bagaimana iklim investasi di Indonesia sendiri. Jadi beberapa pekerjaan rumah yang masih pending saat ini, termasuk kami mendukung
tentu saja pemerintah saat ini sedang berproses di DPR untuk persetujuan dari RUU Ciptaker. Yeah. Jadi ini menurut kami adalah sangat penting karena inilah yang kemudian menjadi jawaban untuk kita bisa memperbaiki iklim investasi yang ada dan mengambil juga peluang-peluang nantinya untuk bisa menarik investasi. Oke, nah, baik. dari sisi juga kami melihat bahwa memang kolaborasi. Jadi Singkat, di sini memang tadi yang dikatakan Pak Iskandar mengenai bagaimanapun juga kita harus bekerja sama. Ya, jadi partnership ini sangat penting, kolaborasi ini penting untuk semua pihak. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan COVID-nya, tapi juga bisa menggerakkan ekonominya. Dan ini hanya bisa kita lakukan bersama-sama. Dan untuk itu kita harus terus menjalin komunikasi, kita harus terus menjalin kerjasama antara pemerintah, antara pelaku usaha dan juga masyarakat keseluruhan. Oke, baik. Menjalin komunikasi menjadi kunci untuk bisa sama-sama bangkit di tengah pandemi ini, Bu Sinta ya. Baik, terima kasih Bu Sinta dan juga Pak Iskandar sudah bergabung di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.